Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Jadi di video kali ini kita mau bahas soal gimana sih cara mengetahui biaya pengiriman untuk ekspor maupun impor. Nah, khususnya di sini ekspor ya, kita batasi ekspor saja. Tapi sebetulnya platform ini bisa digunakan untuk impor juga. Cuma karena kita dari kemarin-kemarin bahasnya lebih banyak ekspor, maka kita fokuskan untuk coba melihat atau menghitung biaya pengiriman ekspor ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui biaya pengiriman impor maupun ekspor, teman-teman bisa menggunakan platform dari Kontaineran ID. Websitenya di kontaineran.id. Jadi kalian bisa ke website ini dulu, kontaineran.id. Jangan lupa karena platform ini harus login terlebih dahulu, teman-teman harus register. Registernya di pojok kanan atas, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik standar aja sebetulnya registrasinya, ada nama, kemudian ada perusahaannya, kemudian ada alamat, nomor telepon, email, password, dan jangan lupa di sini ada NIB dan NPWP. Nah, NIB dan NPWP ini adalah NIB dan NPWP perusahaan ya, bukan pribadi. Jadi kalau kalian uploadnya pribadi, maka itu otomatis akan di-reject, teman-teman. Karena kita akan review 1 kali 24 jam. Nah, kalau kalian uploadnya bisnis, maka 1 kali 24 jam akan di-approve. Jadi meskipun belum ada email konfirmasi masuk ke email yang sudah didaftarkan, maka 1 kali 24 jam atau keesokannya kalian bisa login, teman-teman. Oke, karena sekarang kita sudah ada akunnya, kita bisa login terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik di sini login. Nah, di sini saya pakai email ini dan passwordnya, teman-teman. Jadi silahkan masukkan email yang sudah didaftarkan dan passwordnya, kemudian sign in. Klik sign in. Nah, di sini modelnya akan langsung seperti ini dashboardnya. Jadi dia akan langsung mengarah ke pencarian teman-teman. Apa yang mau dicari, rutenya. Dari mana ke mana, dari port mana ke port mana. Nah, pertama, teman-teman di sini harus arahkan ke ekspor terlebih dahulu ya, karena ini masih di putih-putihnya ini ada di impor, maka kita harus arahkan ke ekspor terlebih dahulu. Jadi kita klik ekspor saja di sini. Nah, kalau sudah putih-putihnya ada di ekspor, maka sudah betul ya. Berarti yang mau kita pilih atau yang mau kita cari adalah rute ekspor. Nah, kemudian di sini ada kolom origin. Origin ini adalah port of loading-nya. Pelabuhan mana barang ini diberangkatkan. Biasanya kita anggaplah misal Jakarta ya, Tanjung Priuk, kita tulis saja Jakarta. Kemudian destinations. Nah, destination ini adalah port of discharge-nya atau POD-nya, tujuannya kemana. Nah, misalkan kita mau ekspor ke Australia, oke, Australianya di mana portnya? Misalkan di Sydney ya, teman-teman, kita klik aja Sydney. Nah, di sini sudah otomatis, tinggal kita pilih aja Sydney. Nah, kemudian di bagian bawah kiri, di sini ada ukuran kargo, ukuran kontainernya. Nah, ini juga harus dipilih, teman-teman. Kalian butuhnya yang mana? 20 feet kah, 40 feet kah, atau 40 feet high cube? Nah, ini silahkan tergantung dari kebutuhan dari teman-teman semuanya. Kita anggap kebutuhan kita adalah satu kontainer 40 feet high cube dari Jakarta ke Sydney ya. Kita tambahkan di sini. Klik, kemudian kita tutup. Nah, di sini sudah berubah nih, total satu kontainer. Nah, untuk tanggalnya sendiri, tanggalnya ini nggak perlu di apa-apain ya, nggak perlu diubah atau nggak perlu di gimana-gimanain, ini sudah otomatis by system, teman-teman. Jadi tinggal langsung klik find your rate. Kita klik, kemudian ada konfirmasi, kita confirm. Nah, di sini teman-teman, sudah ada beberapa ya, sudah ada beberapa rute nih di sini, ada rute, kemudian ada shipping line-nya apa, dan juga di sebelah kanan ini ada harganya. Nah, di sini misalkan ETD-nya adalah 22 November, kemudian ETA-nya 12 Desember. Jadi kan 20 hari kurang lebih. Nah, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira kita mau berangkat tanggal berapa? Taruhlah tanggal 26 November ya. ETD-nya berangkatnya kapal itu 26 November, ya udah kita klik saja, teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian di sini sudah ada keterangan lebih lanjut atau detailnya ya.
Jadi harganya berapa, OF-nya atau ocean freight-nya, kemudian ada origin rates-nya seperti THC, document fee, seal fee, administration fee, channel fee, dan juga totalnya semua sudah ada di sini. Jadi 9 tambah 3 juta, berarti sekitar 12 juta 400 atau 12 juta 500 ribu rupiah, teman-teman. Nah, kalau itu sudah cocok ya, harganya cocok menurut teman-teman semua, ya tinggal dipilih choose this shipment. Oke, sekarang kita ulang lagi. Misal yang kita cari itu nggak ada, teman-teman. Jadi kayak Jakarta, kayaknya ke Jeddah belum ada. Jadi kita coba klik ke Jeddah ya. Nah, dari Jakarta ke Jeddah apakah ada rutenya? Kita find your rate. Kemudian ada konfirmasi lagi, silahkan confirm. Nah, di sini ada sorry no rates found. Jadi tidak ada rutenya atau belum ada rutenya atau belum disubmit oleh bagian back end-nya, teman-teman. Jadi kalian bisa request juga dengan klik confirm. Kalau tidak ada rute yang ditampilkan, maka kita bisa request, klik aja confirm, nanti akan muncul di back end kita. Nah, bagian back end, admin back end nanti akan input, teman-teman, input rute yang kita request atau email ke email kita. Jadi gitu ya. Jadi kalian meskipun belum ada rutenya di sini, kalian bisa request rute dari mana ke mana. Kita cancel dulu. Kita cari lagi misalkan dari Jakarta yang ada dulu aja ya. Jakarta misalkan di sini ada Port Klang ya. Port Klang, Pelabuhan Klang, Malaysia. Oke, kemudian kita pilih misalkan 40 feet high cube, kita pilih dan find your rates. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman juga nih. Di sini ada dari COSCO dan OOCL. Jadi kalian bisa pilih mana yang cocok ya. Kalau COSCO di sini adanya tinggal 24 November 3,7. Kalau yang OOCL lebih mahal ya, hampir 5 juta. Jadi kita bisa lihat komponen-komponen harganya, dia mahal memang di bagian ocean freight-nya ya. Kalau THC semuanya saya kira normal ya atau sama semuanya lah sesuai dengan aturan di Indonesia. Nah, di sini ada COSCO. Nah, di sini COSCO memang lebih murah ya, lebih murah COSCO itu. Tapi tidak semuanya lebih murah COSCO ya, kadang juga lebih murah OOCL. Jadi di sini ada beberapa vendor, ada COSCO, OOCL, kemudian nanti juga ada MERS yang akan bergabung, dan insya Allah ada CMA CGM dan beberapa shipping line lain. Tentu semakin lama kita akan berusaha supaya lebih lengkap lagi. Jadi Containeran.id akan menjadi marketplace dari para shipping line yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Oke, kita pilih nih, misalkan kita udah cocok nih dengan COSCO di tanggal 24 November, ya udah kita pilih aja, kita klik, kemudian kita choose this shipment. Kita klik. Nah, kemudian kita diarahkan untuk memilih tracking, teman-teman. Nah, tracking ini adalah truknya, trailernya. Jadi barangkali teman-teman di Containeran ID nggak hanya booking kontainernya, tapi mau dengan layanan lainnya, layanan tracking atau trailernya. Boleh. Kalau kalian mau ya tinggal dicentang di sini aja, teman-teman. Di bagian kiri dicentang aja kalau memang mau layanan dari kami. Kalau nggak mau ya tinggal di uncheck aja. Kita taruhlah kita mau ya, kita mau untuk melihat layanan tracking dari Containeran ID, kita cek dulu. Kemudian masukkan provinsinya, misalkan karena ini lewatnya Jakarta, mungkin kita isikan alamat dari gudang kita. Taruhlah gudang kita ada di Jakarta ya, misalkan DKI Jakarta dulu provinsinya, kemudian regensinya Jakarta Timur mungkin, kemudian gudang kita ada di Cakung misalnya. Ya kita tinggal cari teman-teman. Kemudian sudah disubmit sampai kecamatan, kita tinggal klik cari. Nah, di sini muncul ya untuk harganya 2.875. Jadi tracking untuk 40 feet high cube 2.875. Nah, kita bisa cek kira-kira komponennya ada apa aja. Nah, di sini ada trackingnya dan ada lolo. Lolo ini lift on, lift off, teman-teman. Jadi trailer kan dia biasa ya, rata ya di bagian belakangnya, cuma ada kepala truknya doang di sini. Kemudian ya untuk
masukin kontainernya ke sini, kemudian ngelepas lagi. Nah, kurang lebih itu adalah Lolo, teman-teman. Nah, Lolo itu umumnya macam-macam ya. Ada yang harganya 700, 800, ataupun 1 juta ya, teman-teman. Tergantung ukurannya dan di depo mana. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ada beberapa informasi tracking dan Lolo. Kalau kita udah cocok dengan harganya, mau menggunakan fasilitas tracking atau layanan tracking dari Containeran ID, ya silahkan ditulis teman-teman di sini. Di sini ada stuffing date ya, stuffing date and time. Jadi kapan barang kita mau di stuffing. Jadi kita harus mengisi di sini. Stuffing itu adalah muat barangnya, teman-teman. Barang dimasukkan ke dalam kontainer. Kapan kira-kira? Nah, umumnya 5 hari atau 4 hari sebelumnya. Kalau di schedule kapal itu tanggal 24 November, berarti kita kurang lebih 20 November lah. 20 November 2023 ya. Sorry. Ini ada salah, berarti 2023. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada waktunya atau jamnya, kira-kira mau stuffing jam berapa. Tentu ini nggak paten ya teman-teman, ini nanti akan disesuaikan juga dengan kondisi lapangan juga. Misalkan orang kita ready-nya jam 2 siang ya, nanti kita konfirmasi by email atau by WA teman-teman. Jadi tenang aja, ini hanya estimasinya saja teman-teman. Nah, kemudian kita harus mengisi juga warehouse location. Warehouse location ini adalah lokasi gudang kita yang ada di Cakung tadi. Kita kan carinya Cakung kan ya. Gudang kita ada di Cakung, berarti kita harus tulis alamat, misalkan Jalan Raya Cakung. Jalan Raya Cakung nomor 5. Kalau ada RT-nya, RT sekian, RW sekian. Kemudian kelurahan apa. Jadi isi selengkap-lengkapnya. Jangan sampai nggak diisi teman-teman. Karena kalau nggak diisi nggak bisa check out nanti kita. Terus ada informasi fail-nya gitu. Jadi di sini harus diisi alamat lengkap ya. Sekali lagi alamat lengkap, nomor RT RW, kemudian kelurahannya apa, supaya memudahkan tim kita untuk datang ke sana untuk trackingnya. Oke, kalau sudah cocok semuanya di sini sudah diisi, maka kita klik submit ya di sini ya. Di sini juga ada notes. Jadi semua biaya di sini juga kalau timbul nanti ya biaya tambahan seperti reimbursement note, misalkan container repair dan lain sebagainya ya tentu akan dibebankan ke customer teman-teman. Kalau semuanya udah cocok di sini baru kita submit ya. Oke, success, you have chosen a tracking. Kita confirm. Nah, di sini muncul biasanya. Nah, di sini kan ada OF-nya 40 feet high cube, kemudian di sini ada origin price kayak THC, dokumen fee, seal fee, ADM fee, channel fee dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tracking ya. Trackingnya sudah masuk. Jadi kalau sudah ada di bagian kanan berarti sudah oke. Nah, kemudian setelah kita pilih harganya, jangan lupa isi apa yang Anda kirim. Karena kalau nggak ngisi ini, sama saja nggak bisa disubmit, teman-teman. Apa yang Anda kirim harus dicek juga, kargo saya tidak memerlukan temperatur kontrol dan tidak mengandung berbahaya, benda yang berbahaya atau barang pribadi. Jadi, ini khusus untuk general cargo dulu teman-teman. Mungkin nanti untuk dangerous good kalian bisa email ya ke admin kita atau DM ataupun WA ke admin containeran.id, nanti akan diarahkan ke sales kita. Nah, kemudian di bagian kolom paling bawah di sini ada kolom komoditas. Nah, komoditas ini diisi barang yang mau kita kirim. Contohnya misalkan Indomie. Indomie. Nah, itu cukup seperti itu aja, teman-teman. Apa yang ingin kita kirim, tentu jangan misdeclare ya. Apa yang kita kirimkan itu yang kita submit ke tim containeran.id. Karena kalau misdeclare ya teman-teman bisa tanggung sendiri akibatnya. Biasanya ada denda sekitar 40.000 sampai 50.000 US, which is itu hampir 1 miliar rupiah. Jadi jangan pernah misdeclare. Lebih baik kita jujur, kita diskusi. Kalau memang kita bisa handle, dari tim Containeran ID bisa handle, ya go ahead. Kalau memang nggak bisa, ya silahkan cari jasa lainnya. Gitu aja teman-teman.
Kemudian kalau sudah semuanya, kita klik selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini dia ada dokumen, teman-teman. Nah, dia ada dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk ekspor. Nah, ini tentu disesuaikan dengan produknya apa, kemudian syarat dari pemerintah Indonesia apa, syarat dari pemerintah negara tujuan ekspor yaitu Malaysia. Di sini kan kita mau ke Malaysia ya, Port Klang ini apa. Jadi biasanya kita dapat informasi itu dari buyer sih. Buyer butuhnya dokumen ABCD. Ya udah, kita check out dokumen ABCD aja. Misalkan contoh, untuk Indomie impor ke Malaysia butuh ya standar PEB pasti. Kita check out, kemudian COO, health certificate, kemudian ada karantina misalkan. Nah, ini sudah jadi harga CFR nih. Ini semuanya sudah jadi harga CFR 9.449.000. Jadi ini sudah jadi CFR. Kalau kalian mau tambah insurance atau asuransi juga boleh. Kalian tinggal pilih aja, tinggal add aja. Nah, ini kalau kalian add insurance atau asuransi, kalian harus masukkan nominal yang ada di dalam kontainer tersebut. Kita kasih contoh 20.000 US dollar ya. Ini 20.000 US dollar kalau sudah ada di sini, sudah kita masukkan, kemudian kita close dan kita pilih asuransi mana yang mau kita jadikan pertanggungan ya teman-teman, mau ICC A, ICC B atau ICC C. ICC C ini belum kita submit ya. Taruhlah kita ICC A misalkan ya, ICC A $100. Nah, di sini sudah masuk juga nih insurance. Tidak masuk. Nah, jadi kalau kalian mau lihat harga CIF ya, CIF Port Klang Malaysia dari Jakarta dengan beberapa kebutuhan dokumen serta lokasi tracking yang ada di Cakung, kurang lebih ada atau biayanya adalah 11.153.000. Jadi ini cukup gampang teman-teman. Jadi kita sudah buatkan sedemikian rupa supaya teman-teman bisa mudah untuk mengakses, mudah untuk memahami. Nah, 12 juta ini tentu atau 11.200.000 ini kalian bisa bagi dengan banyaknya barang yang ada di kontainer. Misalkan berat barang itu 10 ton. Ya udah, kita tinggal dibagi aja 11 juta, anggap 11.250 dibagi dengan 10 ton, 10.000 kilo. Nah, berarti di sini untuk biaya ocean freight, biaya tracking, dan juga biaya handling dokumen, CIF, itu berdampak Rp1.125 per kilonya. Jadi kalau kita ngitung HPP barang per kilo, ya berarti biaya-biaya ini berefek 1.125. Kita tinggal tambahkan aja, misalkan harga barang 15.000, ya udah tambahin 1.300 gitu atau 1.200 kalau buyer minta harga CIF. Jadi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat-sangat mudah. Kami akan terus berinovasi, kami janji ke teman-teman semuanya. Containeran ID akan terus berinovasi untuk mewujudkan ekspor impor yang jauh lebih mudah di Indonesia. Kami menjadi sebuah startup yang berkomitmen untuk itu, teman-teman. Dan maka dari itu, support kami juga untuk mengembangkan containeran.id dengan check out ya, dengan memakai layanan di containeran.id. Nah, yang terakhir untuk layanannya ya, kalau misalkan di sini sudah semuanya, sudah dokumennya sudah di add ya yang dibutuhkan, karena misalkan ISBN ini kita nggak butuhkan, ya udah nggak usah di add aja teman-teman, nggak usah di add. Kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai informasi pengirim dan penerima. Jadi nama perusahaannya apa, nomor teleponnya, emailnya, company address, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa unggah dokumen invoice packing list dan juga shipping instructions. Oke, jadi jangan lupa diisi semuanya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya ini baru kita ke confirm pengiriman, confirm booking.
Jadi nanti akan di summary semuanya, akan di apa ya bahasa Indonesianya summary ya, akan dirangkum secara keseluruhan, kita mau check out apa saja. Kemudian baru kita klik confirm booking dan langsung akan diarahkan ke pembayaran, teman-teman. Pembayarannya juga beragam, teman-teman bisa transfer manual ya, transfer manual ke rekening kita, rekening Kontaineran ID, atau bisa menggunakan seperti virtual account BCA, Mandiri, BNI, atau Shopee Pay, dan lain sebagainya. Jadi biaya atau cara pembayarannya pun juga beragam untuk memudahkan teman-teman semuanya. Nah, setelah nanti di check out ya, nanti tinggal ditunggu aja email konfirmasinya. Nanti barangnya pasti akan disiapkan oleh tim Kontaineran ID. Sorry, maksudnya bukan barangnya, tapi adalah pengirimannya pasti akan disiapkan, akan diatur oleh tim Kontaineran ID. Jadi gitu ya teman-teman. Kalian bisa komen nih, kira-kira apalagi yang harus kita kembangkan ke depannya, dan kalian mau fasilitas apa atau fitur apa lagi yang ada di Kontaineran.id, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tentu kalau linear dan masuk akal dan bisa kita kerjakan dengan budget kita, ya insya Allah akan kita kerjakan ya teman-teman. Kalau belum ya mungkin itu masuk ke planning kita lah dalam 1 tahun atau mungkin 6 bulan ke depan. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi seperti itulah tutorial cara mencari biaya atau harga pengiriman ekspor maupun impor ya. Di sini kita bahasnya khusus ekspor. Tapi kalau kalian maunya impor, misalkan impor dari China atau impor dari manapun, ya bisa dicoba untuk mencari rate-nya di Kontaineran.id. Caranya sama seperti yang tadi kita lakukan ya teman-teman, cuma dipindah aja kursornya dari ekspor ke impor teman-teman. Jadi seperti itu, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan kalian tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya yang masih bingung. Mungkin ada yang masih bingung dengan fitur-fiturnya. Nah, nanti bisa kita diskusi di sana. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.